Jangan pernah menggampangkan, nanti tunggu, kayaknya nanti sembuh juga sendiri. Iya, kalau bisa sembuh, kalau bisa tenang lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Galus Susono Official. Dan di video kali ini kembali tetap saya ingatkan untuk sahabat-sahabat semua, tekan dulu tombol subscribe-nya, like juga dan komentar ketika ada yang ingin ditanyakan, dan bagikan juga video ini ke sanak saudara atau orang-orang terkasih. Mudah-mudahan di video ini dapat menemukan kebaikan dan Andalah orang pertama yang membagikannya, dan Anda juga yang mendapat kebaikan itu. Dan terima kasih, kita langsung saja menuju ke inti videonya. Dan di video kali ini kembali tetap saya akan membagikan beberapa tips untuk sahabat yang mengalami psikosomatis dan kecemasan berlebih, terutama untuk sahabat yang sering sekali merasa asam lambungnya naik turun ketika sedang mengalami gangguan kecemasan berlebih. Sejatinya, asam lambung yang sahabat sedang alami dipengaruhi oleh pikiran sahabat yang dominan cemas. Ketika pikiran kita dipenuhi dengan rasa cemas, rasa takut, hal tersebut akan membuat si katup pada lambung itu terbuka dan akhirnya keluar dan naik sampai di dada, maka membuat dada Anda serasa panas, sesak, dan lain-lain. Nah, namun tidak perlu khawatir untuk sahabat-sahabat yang masih bingung, bertanya-tanya kenapa hal ini dapat terjadi, bagaimana saya harus melakukan pengobatan apa yang cocok gitu ya. Dan banyak orang yang bingung juga. Jadi mana dulu sih yang harus saya sembuhkan, lambungnya dulu atau pikirannya dulu gitu ya. Nah, kali ini kita akan bahasnya bersama-sama dan saya akan memberikan tips yang terbaik lah. Saya usahakan yang terbaik untuk sahabat-sahabat agar sahabat-sahabat dapat praktekkan di rumah dan lakukan semua yang saya sarankan. Mudah-mudahan itu dapat bermanfaat. Nah, yang pertama, pertanyaan, apa yang harus saya sembuhkan dulu? Pikiran dulu atau asam lambungnya dulu? Nah, lebih baik untuk sahabat-sahabat cobalah untuk menormalkan dulu pikiran yang dominan negatif dan cemasnya itu, agar si cemas dan takutnya itu menjadi wajar kembali dan normal kembali. Nah, setelah pikirannya sudah normal, setelah pikirannya sudah tenang, baru sahabat lakukan pengobatan untuk lambungnya. Itu pun biasanya ketika pikiran tenang, lambung pun sudah mengikuti, sudah tenang. Namun ada beberapa klien, ada beberapa sahabat yang pikirannya sudah tenang, tapi kok lambungnya masih sering sekali naik. Namun sudah tidak diiringi dengan cemas gitu, sudah menganggap hal biasa. Nah, agar sahabat merasakan benar-benar nyaman di lambung, sahabat bisa mengkonsumsi obat lambung ataupun ramu-ramuan, jamu-jamuan gitu. Biasanya disarankan untuk terapi minum jamu seperti kunyit, seminggu 3 kali sudah cukup gitu. Nah, lalu biasanya ada pertanyaan berikutnya nih gitu ya. Bagaimana sih Mas gitu? Kenapa si cemasnya saya itu terkadang tiba-tiba saja suka muncul, padahal lagi nggak mikirin apa-apa, padahal lambungnya juga lagi nyaman. Nah, hal itu dapat terjadi karena bawah sadar sahabat-sahabat sudah didominasi dengan informasi atau sugesti-sugesti yang negatif, terutama sugesti yang negatif yang tidak kita sadari, kita ucapkan setiap hari, kita masukkan tidak disengaja ataupun disengaja. Hal itu sudah jadi program. Ketika sudah menjadi program, akan menjadi perilaku. Bentuk pengaplikasiannya adalah menjadi suatu perilaku, suatu pola pikir yang membentuk kita hari ini gitu. Jadi kita yang hari ini bisa jadi hasil dari pemikiran kita di masa lalu gitu. Jadi untuk merubah hal itu butuh waktu sahabat-sahabat. Nah, saya sarankan mulai hari ini
berusahalah untuk berbicara hal-hal yang baik, bersugesti, berafirmasi positif yang menegaskan, yang meyakinkan, yang memotivasi untuk diri kita gitu. Perlahan-lahan lakukan secara berulang-ulang afirmasi positif secara berulang-ulang, maka hal itu akan merubah afirmasi negatif yang sudah terbentuk di bawah sadar kita menjadi afirmasi yang lebih positif, menjadi sugesti dan program yang lebih baru, lebih positif. Dan maka bersabarlah, ikhlaslah, dan berdamailah. Lakukan semua tips yang saya sarankan, insya Allah itu dapat membantu untuk sahabat-sahabat. Lakukan berulang-ulang afirmasi positif, berulang-ulang dimanapun dan kapanpun, di situasi apapun. Nah, Mas, tapi dominan pikiran saya tiba-tiba negatif gitu. Ya sudah, diterima saja terlebih dahulu, tidak usah dilawan, tidak usah ditolak terlebih dahulu. Biarkan pikiran negatif itu muncul sambil melakukan penenangan seperti olah nafas. Setelah agak tenang baru masukkan sugesti positif. Misalkan saya menerima, saya ikhlas, saya pasrah, pikiran saya sedang ketakutan, pikiran saya sedang negatif. Namun saat ini, kali ini saya yakin saya mampu untuk positif kembali, rasional kembali, dan tenang kembali. Jadi terima saja dulu, akui dulu, baru kita lakukan sugesti yang lebih positif untuk menutup sugesti yang negatif tadi gitu. Artinya harus ada closingannya itu biasanya lupa gitu. Dominan sahabat-sahabat mungkin hanya berpikir negatif atau mencoba melawannya. Justru ketika semakin dilawan semakin muncul gitu. Bukan hanya orang-orang yang sedang mengalami gangguan kecemasan berlebih, saya atau orang-orang yang lain pun biasanya seperti itu. Makanya kita terima dulu, kita tenangkan dulu, baru kita lakukan sugesti-sugesti yang positif, masukkan sugesti-sugesti yang positif gitu. Artinya berdamai gitu ya, itu yang disebut berdamai. Jadi berdamai itu bukan melawan, tapi menerima terlebih dahulu, baru kita masukkan sugesti-sugesti yang lebih positif. Lalu Mas, kalau memang saya sudah lakukan itu tapi masih belum bisa sehat lagi, masih belum bisa normal kembali, ya mau tidak mau sahabat harus minta bantuan ke orang-orang yang profesional di bidang pikiran gitu. Misalkan kalau ke saya ya dengan terapi hipnoterapi, dengan terapi pikiran, metodenya hipnoterapi, metode relaksasi dan pemberian sugesti positif atau afirmasi positif secara berulang-ulang. Jadi diulang-ulang gitu. Nah, kalau ada yang nanya, Mas, kok terapinya itu lagi, kok sugestinya positif itu lagi, karena hipnoterapi adalah proses terapi untuk memprogram ulang bawah sadar. Untuk memprogram ulang bawah sadar seperti yang tadi saya ucapkan, butuh kesabaran, masukkan sugesti-sugesti positif secara berulang-ulang. Kalau tidak bisa sendiri ya menggunakan bantuan orang lain melalui proses hipnoterapi gitu. Lalu efektif yang mana, Mas? Ya, itu tergantung. Ketika sahabat-sahabat memiliki mental yang kuat, memiliki sugesti yang kuat, keyakinan yang kuat, mungkin sahabat bisa sendiri. Namun banyak orang yang masih membutuhkan bantuan orang lain. Nah, ketika sahabat salah satu orang yang membutuhkan bantuan orang lain, tidak perlu sungkan, datangi dan lakukan terapi-terapi yang sahabat pilih, entah itu terapi obat ataupun hipnoterapi, terapi pikiran. Kalau ke saya ya tentunya hipnoterapi gitu. Jangan pernah menganggap gangguan pikiran ini hal yang ringan dan sepele. Jangan pernah menggampangkan, nanti tunggu, kayaknya nanti sembuh juga sendiri. Iya, kalau bisa sembuh, kalau bisa tenang lagi. Kalau tidak, justru akan menambah keparahan gitu. Justru akan membuat sahabat semakin uring-uringan gitu. Saya teringat peribahasa sedia payung sebelum hujan. Jadi kita lakukan persiapan dulu sebelum hujannya datang. Jadi artinya sahabat-sahabat ketika sudah merasakan tidak nyaman di pikirannya, ya lebih baik langsung lakukan healing, entah itu secara mandiri ataupun
membutuhkan bantuan dari orang-orang profesional gitu. Nah, untuk orang-orang atau sahabat yang ingin mencoba menghealing dirinya sendiri, saya sarankan juga mendengarkan audio afirmasi, audio terapi. Dengarkan secara berulang-ulang setiap hari, minimal sehari sekali lah. Itu sudah sangat membantu sekali. Banyak orang-orang yang sembuh secara mandiri hanya dengan mendengarkan audio afirmasi dan melakukan self-talk sugesti yang berulang-ulang setiap harinya. Itu alhamdulillah banyak orang yang terbantu di situ. Siapa tahu kamulah salah satu orangnya yang mampu bangkit sendiri dengan mandiri melakukan yang tadi saya sudah sarankan. Ataupun ketika sahabat adalah seseorang yang salah satunya dari orang-orang yang membutuhkan bantuan orang lain, ya sudah, jangan ragu datangi orang-orang memang yang ahli di bidang itu, entah itu melakukan terapi obat ke psikiater ataupun terapi pikiran ke hipnoterapi gitu. Karena masih banyak sekali orang-orang atau sahabat yang saya temui gitu ya, masih kebingungan apa yang harus dilakukan, ya seperti tadi saya ceritakan di awal. Masih kebingungan penyakit apa ini, gangguan apa ini, justru malah datang ke tempat yang tidak tepat, akhirnya membuang banyak uang, membuang banyak waktu, membuang banyak energi juga. Banyak ketika sahabat-sahabat yang sudah datang ke hipnoterapi mengeluhkan, saya udah datang ke sini, akhirnya menghabiskan banyak uang, banyak waktu, dan terutama energi gitu. Sahabat jadi merasa lelah, capek, frustasi dengan semua usaha yang sudah sahabat alami. Memang kita dianjurkan untuk berusaha, namun berusahanya itu jangan terlalu buta gitu. Jadi kita harus melihat-lihat juga apakah hal ini tepat, apakah hal ini benar, cocok untuk saya gitu. Jadi tenanglah, berdamailah. Saya yakin sahabat mampu. Saya yakin sahabat yang sudah menonton video ini dari awal sampai akhir, keinginan untuk sembuh sudah sangat kuat. Keyakinan diri sahabat untuk mampu healing, untuk mampu pulih kembali dan normal kembali sangat kuat. Oleh karena itu, lakukan, berusaha dan berdoa, maka sahabat-sahabat akan mendapatkan hasil dari semua usaha, doa dan perbuatan yang sahabat sudah jalani dan lakukan. Yakinlah sahabat sehat kembali, normal kembali. Salam sehat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Galuh. Terima kasih.